Apakah yang dimaksud dengan jalan keluar sempit dari kematian? Tingkat terakhir ini sepenuhnya menjelaskan arti sebenarnya dari jalan keluar yang sempit. Binatang suci tingkat atas adalah makhluk spiritual, dan bahkan orang kuat di alam suci akan mati jika itu datang. Kaisar jiwa, orang menyebalkan tua ini, hanya ingin bermain-main dengan orang mati. Ada 1 dari 10 kemungkinan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa mendapatkan keberuntungan dan berjalan menuju keselamatan dalam sekali jalan. Dan yang jelas, game ini hanya bisa dimainkan sekali. Hei, Ye King Han, apa itu? Jangan mengutuk. Meskipun tuanku memang agak mesum, dan terkadang aku membencinya, tapi kamu ada di depan aku jika kamu memarahinya, bukankah ini tamparan di wajahku? Lucy marah pada Ye King Han. Tidak ada yang aneh sama sekali. Siapapun orangnya, dia nyaris lolos dari kematian dan berhasil mencapai level terakhir, tapi sekarang dia harus membuat pilihan yang dipaksakan dengan jalan keluar yang sangat sempit, bahkan orang suci pun akan menjadi gila. Tapi Ye King Han memarahi tuannya seperti ini meskipun dia tertawa diam-diam di dalam hatinya, dia masih ingin menegurnya di luar. Melihat Ye King Han telah selesai melampiaskan dan suasana hatinya sedikit tenang, Lucy menambahkan. Tentu saja, master level ini agak mesum, jadi dia akan memberikan pilihan lain kepada penantangnya. Masih ada pilihan, Ye King Han berkata di matanya. Begitu aku menyala, aku ingin mengutuk lagi. Kamu monster tua berwajah kambing, mengapa kamu setengah berbicara? Apakah kamu tidak mencoba meniru tuanmu dalam bermain trik? Tentu saja, dia tidak berani mengatakan itu, dia hanya mendengarkan perkataan Lucy dengan tenang. Pilihan lain yang diberikan oleh master adalah jika kamu sampai di sini, kamu tidak harus menerima tantangan level terakhir. Kamu boleh izinkan aku mengirimmu keluar dari Gunung Luoshan. Tentu saja, harganya, milikmu budidaya akan hancur, dan kehidupan masa depan Anda akan hancur. Anda akan menjadi orang biasa dan menjalani kehidupan yang tenang. Tentu saja, sebagai kompensasinya, saya akan memberi Anda senjata suci dan kekayaan yang tidak dapat Anda gunakan dalam beberapa kali seumur hidup. Lucy mengangguk, sedikit kelicikan muncul di matanya, tapi dia mendapatkan kembali keseriusannya dalam sekejap dan berkata dengan tenang. Ya Tuhan, kultivasi saya tidak berguna lagi. Tanpa kultivasi, apa gunanya menggunakan senjata suci? Kekayaan. Bagaimana saya bisa menyimpan kekayaan ini tanpa kekuatan? Ye King Han mulai menyapa putra ke-18 Kaisar Jiwa, sang master dari Gunung King Luo, di dalam hatinya atas nama kerabat S asteris kual perempuan. Level terakhir ini terlalu beracun, lebih beracun dari sifilis. Pilihan pertama adalah menghindari kematian. Jika Anda berjudi, Anda mungkin kehilangan nyawa, dan Anda juga bisa mendapatkan harta karun Gunung Luoshan, meskipun dia tidak tahu persisnya, apa harta karun Gunung Luoshan, betapa mengagumkannya, betapa bermanfaatnya bagi Anda, tetapi apa yang bisa dihasilkan oleh kekuatan setingkat dewa pasti tidak terlalu buruk. Pilihan kedua adalah keluar dengan selamat, kembali dengan artefak suci, kekayaan beberapa kali seumur hidup, dan tubuh yang sama sekali tidak berguna, menjalani kehidupan yang tenang, dan mati di Yejiapu. Bagaimana cara memilih? Ini adalah pilihan yang sulit. Karena kedua jalan pada dasarnya adalah jalan buntu, tidak ada orang normal yang akan memilih keduanya. Namun, tidak ada cara ketiga. Ye King Han perlahan menutup matanya dan mulai berpikir dengan hati-hati. Banyak pilihan dalam hidup yang akan kita hadapi, karena kita tidak bisa melarikan diri, kita hanya bisa menghadapinya dengan dingin. Hidup itu seperti pemerkosaan. Jika kamu tidak bisa menolak, kamu hanya bisa menikmatinya. Dia mulai memikirkan tentang kehidupannya dulu dan sekarang, kehidupan seorang otaku yatim piatu di kehidupan sebelumnya, 15 tahun kehidupan yang tertekan di Yejiabao, dan jiwa ibunya. Sumpah darah sebelumnya, aku teringat beberapa hidup dan mati yang mengembara di pegunungan liar, dendam bahagia di Zuixinyuan, air danau di Pulau Jinghu, mayat yang tak terhitung jumlahnya di bawah pedang Duan Renfeng sendiri, yang ilahi kota. Aku ingat Ye King Yu, sosok lembut dan lemah itu, memikirkan bunga persik Yue King Cheng yang norak, payudara kebanggaan Ye King Wu, dan tempat tidur besar berwarna merah muda bulan gelap. Dia memikirkannya banyak, dia bertanya dalam hatinya, apakah dia mau? Apa yang akan dia lakukan? Bagaimana dia harus memilih? Terkadang, ketika kamu tidak tahu harus memilih yang mana, kamu hanya perlu menenangkan diri dan benar-benar bertanya pada diri sendiri, apa yang kamu inginkan? Maka Anda akan mendapatkan jawaban yang jelas. Meski hasilnya mungkin kurang memuaskan, setidaknya Anda tidak akan menyesalinya. Karena ini adalah pilihan batin Anda. Setengah jam kemudian, Ye King Han membuka matanya, tidak ada kebingungan, tidak ada kemarahan, tidak ada kebencian di matanya.
Yang ada hanya sentuhan ketenangan dan tekad untuk maju. Dia mulai berjalan menuju pintu di sebelah kiri. Tentu saja, dia hanya memilih satu secara acak. Dia tahu bahwa keberuntungan tidak bisa dipaksakan. Itu adalah berkah, bukan kutukan, dan Anda tidak bisa menghindarinya. Akhirnya, dia berdiri di luar pintu emas yang bersinar, berbalik, tersenyum pada Lucy, meninggalkan sepatah kata pun, dan melangkah ke pintu dengan tegas, rapi dan tegas. Senior, aku pernah bilang kalau mau jadi orang kuat harus punya hati yang kuat, dan aku sudah punya hati yang kuat. Aku sudah luar biasa dalam hidup ini, jadi biarlah aku terus menjadi luar biasa. Biarpun aku mati, aku tidak akan menyesalinya. Kurung siku buka. Segera, sosok Ye Qinghan menghilang ke aula, dan pintu perlahan tertutup, hanya menyisakan wajah kambing dengan sedikit senyuman dan suara nyaring dan kuat. Ye Qinghan dengan mudah melangkah melewati pintu dan memulai jalan emas dengan masa depan yang tidak pasti. Tapi tanpa dia sadari, ketika 10 pintu ditutup, seluruh gunung Luotian berguncang. Suara yang mengguncang bumi dan mengguncang bumi, seperti gempa bumi, membangunkan semua prajurit di kaki gunung Luotian. Segera setelah itu, seberkas cahaya warna-warni tiba-tiba memancar dari puncak gunung Luotian, menerangi area sejauh ratusan mil, juga menyinari mata yang mengantuk dan sadar, serta mengguncang keterkejutan di mata mereka. Sangat jernih. Apa yang terjadi? Orang-orang kuat dari satu kota, satu pulau, dan 3 rumah besar semuanya berjalan keluar dari tenda mereka dan memandangi gunung Luotian yang berubah secara aneh dengan takjub. Mereka semua saling memandang, seolah ingin menemukan jawaban di mata masing-masing. Hanya saja semua orang bingung. Sejak gunung Luotian datang ke benua Yanlong, tidak pernah ada perubahan seperti itu. Tentu saja tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Gemuruh. Cahaya warna-warni di puncak gunung secara bertahap mulai menyelimuti seluruh gunung Luotian, dan suaranya menjadi semakin keras. Namun kabut putih di gunung Luotian tiba-tiba menjadi lebih tebal. Pada saat itu, di tengah tepat di depan gunung Luotian, kabut putih tiba-tiba digantikan oleh cahaya keemasan. Cahaya keemasan berangsur-angsur meluas, membuka sepenuhnya kabut putih di sana, dan akhirnya membentuk gerbang emas setinggi puluhan meter, lebarnya beberapa meter. Lubang gelap di dalam gerbang itu seperti seekor binatang raksasa yang membuka celah yang suram. Ya Tuhan, jalan surgawi telah dibuka lebih awal. Apa yang terjadi? Bukankah masih ada 10 hari lagi? Jalan surgawi benar-benar terbuka, cahaya warna-warni, pertanda bahwa harta karun akan segera lahir. Aneh sekali, segera setelah gerbang emas terbentuk, sebagian besar orang berkuasa yang hadir mengetahui apa yang terjadi. Adapun Yue Qingcheng, Feng Zi dan lainnya yang belum memasuki gunung Luotian, mereka semua melihat pintu masuk gua hitam dan jalan emas perlahan mulai memanjang darinya, dan mereka semua mengerti. Jalan emas yang perlahan terbentang adalah jalan surgawi yang terbentuk ketika gunung Luotian dibuka. Gunung Luotian dibuka terlebih dahulu. Anggota kota ilahi, semua mendengarkan perintah, jadi utusan yang lewat, semuanya berangkat. Tujuannya adalah untuk menembus 3 tingkat, seperti paviliun dewa kecil, berangkat. Dan ketika semua orang bingung, sebuah suara kecil memecah kedamaian. Segera, ratusan utusan kota dewa, semuanya mengenakan jubah emas, mulai berlari menuju jalan surgawi dengan cepat. Dalam sekejap mata, mereka telah mencapai jalan surgawi dan mulai bergerak cepat menuju jalan surgawi menuju Gunung Luotian. Semua Kaisar Ibel 15, pergilah, para Dewa Ibel 15 bersamamu. Orang kedua yang bereaksi adalah klan Ibel 15 dari rumah Dewa Ibel 15. Setelah ledakan suara gemerisik, semua Kaisar Ibel 15 yang telah mempersiapkan diri di dalam Ibel 15 perkemahan God Mansion berangkat. Kurung siku buka. Umat Dewa Barbar bersamamu, ikut aku. Orang barbar Dewa Barbar juga berangkat, ratusan pilar tinggi, dan mulai berbaris dengan langkah kaki yang bergemuruh. Ups, mereka berada di atas angin. Anak-anak rumah Dewa Perang, datanglah kepadaku. Harta karun itu milik rumah Dewa Perang. Hua Xiang melihatnya dan berteriak dengan cepat. Ya, cepat, cepat. Anak-anak dari keluarga Ye, cepatlah untukku. Ye Qingniu juga cemas dan berseru dengan cepat. Pembobolan keluarga Ye telah diperintahkan untuk menemukan dan menyelamatkan Ye Qinghan kali ini, sebagai yang pertama sasaran. Saat ini, semakin cepat semakin baik, jika tidak, jika Ye Qinghan bertemu orang kuat dari Beppu, itu mungkin lebih berbahaya. Jalan surgawi dibuka terlebih dahulu, ditambah dengan perubahan di Gunung Luotian dan transmisi suara dari Guru Si. Mudah untuk menilai bahwa harta karun Gunung Luotian pasti akan dilepaskan, karena bersifat mutlak maka kesulitan untuk menembus level pasti tidak akan senormal sebelumnya.
Oleh karena itu, mereka yang masuk lebih awal akan memiliki peluang lebih besar untuk menyelesaikan level. Setelah beberapa saat panik, pasukan rumah Dewa Perang mulai bergegas menuju langit, namun, karena ada banyak keluarga dan lebih banyak orang di rumah Dewa Perang, perintahnya agak tidak terkoordinasi, jadi setelah beberapa saat panik, setelah berkerumun, semua orang bergegas ke Skyroad. Sebaliknya, orang-orang dari pulau tersembunyi tidak lamban. Mereka menunggu sampai semua orang dari Istana Dewa Perang memasuki jalan surgawi, lalu perlahan mengikuti di belakang dan berjalan menuju jalan surgawi. Sepertinya mereka tidak di sini untuk menghancurkan melewati penghalang, tapi untuk bersenang-senang. Untuk sesaat, kam yang semula padat dengan sosok, menjadi kosong setelah beberapa saat, hanya menyisakan beberapa orang tua dari berbagai kekuatan dan beberapa elit. Baiklah, orang gila kecil, Xiao Kau, mereka semua sudah masuk. Kamu bisa pergi ke jalan surgawi. Ingat, kamu hanya bisa tinggal di aula di dalam jalan surgawi dan bermain. Kamu tidak bisa menerobos. Jika ada bahaya, cepat keluar dari jalan surgawi. Orang-orang tua di rumah Dewa Perang menghela nafas lega ketika mereka melihat semua penyusup masuk. Semuanya hampir diatur. Adapun akhir ceritanya, itu hanya tergantung pada kehendak Tuhan. Pada saat ini, mereka ingat bahwa mereka telah berjanji untuk membiarkan Feng Zihuachao dan yang lainnya memasuki jalan surgawi Gunung Luo Shen untuk bersenang-senang. Baiklah, Feng Zi, Hua Chao, Yue Qingcheng, Long Suiliu, dan Ye Qingwu, kalian berlima boleh masuk dan bermain, tapi kalian tidak boleh menerobos. Jika tidak, aturan klan masing-masing keluarga akan diikuti langsung setelah kalian datang, kembali. Ye Tianxing, dan kamu personil perlindungan dari beberapa keluarga akan mengingatnya. Jika mereka melakukan sesuatu yang aneh, mereka akan pingsan dan dibawa kembali. Ye Tianlong mengangguk, dan sebagai orang dengan peringkat tertinggi di antara beberapa orang kuat di alam suci, katanya langsung. Masalah ini disetujui oleh Ye Tianlong dan para tetua tertinggi dari beberapa keluarga besar, dan dia meminta beberapa kaisar yang kuat untuk membawa mereka ke aula di dalam Tianlu untuk bermain dan melihat dunia. Bagaimanapun, Tianlu lebih aman. Ilusi dan monster di Gunung Luoshen tidak akan menyerang, dan Anda bisa keluar begitu saja jika ada bahaya. Tapi ada orang tua seperti mereka di luar, dan tidak ada yang bisa main-main. Di antara generasi elit yang lebih muda, hanya dua yang mencapai ranah kekaisaran, Long Sainan cukup kuat dan memiliki harta yang diberikan oleh Dewa Perang, jadi dia mengikuti pasukan besar untuk berburu harta karun. Ye Qingyu juga mencapai alam kekaisaran, tetapi Ye Tianlong tidak mengizinkannya masuk sama sekali, bahkan aula Tianlu yang relatif aman pun tidak. Dahi, bisikan malam. Ye Tianlong tiba-tiba memikirkan sebuah pertanyaan, tiba-tiba berbalik, melihat sekeliling sebentar, lalu menatap Ye Qingwu dan berteriak keras, Ye Qingwu, di mana Ye Qingyu? Hah, dia tidak ada di sini. Oh, dia berkata, katanya apakah kamu akan pergi ke toko serba ada? Ada apa? Ye Qingwu sangat bersemangat saat melihat bahwa dia akan memasuki Gunung Luoshen. Tiba-tiba, dia dimarahi oleh Ye Tianlong. Dia ketakutan dan berbalik dalam kebingungan. Ye Tianlong telah memberitahunya untuk tidak meninggalkan Ye Qingyu sejenak. Sekarang dia tiba-tiba tidak melihatnya, dia sedikit cemas. Tapi dalam sekejap mata, dia ingat ketika ada perubahan mendadak di Gunung Luoshen baru saja, Ye Qingyu berkata dia harus pergi demi kenyamanan, dan dia dengan cepat menjelaskan. Orang menyebalkan, bukankah aku sudah memberitahumu untuk mengikutinya di setiap langkah? Pergi dan temukan dia, semua orang di keluarga Ye, pergi dan temukan dia. Ye Tianlong merasakan pertanda buruk dan berteriak. Kurung siku buka. Aku takut dengan perubahan aneh di luar tadi dan tidak menyadarinya. Aku akan mencarinya sekarang. Ye Qingwu panik dan dengan cepat menjelaskan beberapa kata lagi, bersiap untuk carilah itu. Tidak perlu pergi, Xiao Wu, kamu, sesuatu yang besar akan terjadi. Wajah Ye Qingyu sangat muram, dan ketika dia melihat seorang tetua dari keluarga Ye berjalan keluar dari Tianlu dengan cepat, dia rasanya tidak enak, sangat buruk. Melapor kepada Patriark, Penatua tertinggi, Nona Ye Qingyu menyamar sebagai wanita dari keluarga Yue dan mengikuti ke alam psikedelik. Tuan ketiga Ye Qiang telah mengikuti. Dia meminta saya untuk datang dan melapor. Orang yang datang ke sini tidak berbicara omong kosong, langsung membawa berita tentang Ye Qingyu. Orang menyebalkan, kamu segera masuk dan beritahu Ye Qiang untuk menjaga Ye Qingyu di bawah pengawasanku. Jika sesuatu terjadi pada Ye Qingyu, katakan padanya untuk datang menemuiku dan pergi. Ye Tianlong mengutuk dengan marah, seluruh tubuhnya dia menjadi gila, seluruh tubuhnya gemetar, seolah-olah dia telah mencapai ambang kegilaan.
Apa yang kalian orang menyebalkan kecil lakukan berdiri di sekitar? Mengapa kamu tidak memasuki jalan surgawi? Ye Qingyu memahami suasana hati Ye Tianlong dan takut dia akan segera marah, jadi dia segera mendesak Ye Qingyu, Ye Qing Cheng Fengzi dan yang lainnya untuk masuk jalan surgawi. Fengzi dan yang lainnya sudah sangat tertekan sehingga mereka merasa seolah-olah tercekik di bawah momentum yang dilepaskan secara tidak sengaja oleh Tianlong. Setelah mendengar ini, mereka dengan cepat berjalan menuju jalan surgawi bersama. Pemimpin klan, aku. Pada saat ini, Ye Qingyu menundukkan kepalanya kepada Ye Tianlong dengan sangat malu dan berkata, terlihat sedikit tidak berdaya dan khawatir. Hei, Kakak Long, jangan terlalu khawatir. Ada begitu banyak orang di rumah Dewa Perang, dan tidak ada yang akan terjadi pada gadis kecilmu. Yue Ji mencoba menenangkan keadaan saat ini dan menghibur Ye Naga Langit. Hei, Ye Tianlong menghela nafas dalam-dalam dan mengalihkan pandangannya ke Gunung Luoshen yang diselimuti kabut putih. Dua jenius tak tertandingi dari keluarga Ye telah masuk. Dia tidak tahu apakah mereka akan kembali pada akhirnya. Jika sesuatu terjadi, apa yang harus dia lakukan? Seperti yang dijelaskan Ye Ruoshui. Semua orang juga melihat mata mereka tertuju ke Gunung Luoshen, dengan ekspresi yang sangat rumit. Di puncak Gunung Luoshen, cahaya warna-warni masih menyilaukan dan buram. Suasana hati Ye Qinghan sangat rumit saat ini, sedikit khawatir, sedikit takut, dan sedikit terjerat. Tapi langkah kakinya tidak berhenti, dan dia tidak menyesal, dia dan Zeng dengan tegas bergerak maju, berjalan dengan langkah panjang, dan semakin dekat ke depan yang tidak diketahui. Di kehidupan sebelumnya, dia adalah seorang yatim piatu, orang rumahan, dan seekor guk-guk liar yang berkeliaran di tempat pembuangan sampah dan selokan yang berbau. Tidak ada yang peduli padanya, tidak ada yang peduli padanya, tidak ada yang menyukainya. Dia hidup dengan gaji yang sedikit setiap hari, menjalani kehidupan yang rendah hati, kesepian, biasa-biasa saja, dan mati rasa. Hanya di internet seseorang dapat bermimpi tentang kehidupan yang indah, penuh gairah, dan luar biasa. Dalam kehidupan ini, dia telah melakukan perjalanan melintasi waktu. Dia menjadi tuan muda ketujuh dari keluarga Ye, meskipun selama 15 tahun pertama hidupnya, dia hanyalah putra ketujuh dari keluarga Ye, dan dia diintimidasi dan dipermalukan oleh orang lain. Kurung siku buka. Tapi cincin ajaib mengubah hidupnya, dan binatang yang lebih ajaib lagi mengubah hidupnya. Meskipun dia telah menderita, lelah, menangis, dan tertawa dalam beberapa tahun terakhir, dia sangat puas dan menikmati kehidupan seperti ini. Gairah, kegembiraan, kemuliaan, kendali. Dia yakin bahwa dia menyukai kehidupannya saat ini, dan dia juga memutuskan untuk terus bergerak maju di jalur menjadi kuat sampai dia meninggal. Dia tahu bahwa 10 tahun yang indah lebih baik daripada kehidupan yang mati rasa dan biasa-biasa saja. Dia tidak tahu apakah pilihannya benar, tetapi dia tahu bahwa dia tidak menyesal. Dalam kehidupan yang menyedihkan ini, jika ada kesempatan dan kamu tidak merebutnya, maka kamu akan selalu menjalani kehidupan yang menyedihkan di hidup ini. Maju, maju. Belati naga hijau ada di tangan, auranya ada di luar, dan jejak bingung sedang berjalan. Ye Qinghan berhenti memikirkannya dan mulai menjelajahi situasi terdekat dengan konsentrasi penuh, bergerak maju dengan kecepatan penuh. 10 menit kemudian, masih belum terlihat akhir. Setengah jam kemudian, 2 jam kemudian, dia akhirnya mencapai ujung, sebuah pintu emas yang tampak persis seperti pintu masuk. Tanpa ragu-ragu, semangat juangnya diaktifkan sepenuhnya, monster-monster pertempuran bergabung menjadi satu, semangatnya sangat terkonsentrasi, dan belati naga hijau itu menyemburkan gelombang. Momentumnya tiba-tiba melonjak, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan keganasan dan tekad. Dia bergegas menuju pintu dengan momentum yang tak tergoyahkan. Dipisahkan oleh sebuah pintu, seolah seluruh dunia telah berubah. Ye Qinghan merasakan tubuhnya bergoyang, ketika dia membuka matanya lagi dan melihat pemandangan di depannya, dia tertegun lagi ketika dia melihat pemandangan seperti negeri dongeng di depannya. Ini dunia peri, apakah ini dunia dewa? Dia datang ke tempat yang tidak pernah dia impikan dalam mimpinya. Itu seperti rumah peri, tempat dia berdiri berada di sebuah kotak kecil yang terbuat dari batu giok putih, seluruh tubuhnya terbuat dari batu giok putih transparan, bersinar dengan cahaya jernih dan tanpa noda. Di sebelah kiri ada kolam kecil yang airnya jernih, ada beberapa ikan yang sangat cantik berenang di dalamnya, dan airnya mengalir. Di sebelah kanan adalah taman kecil, berwarna-warni, dengan bunga, rumput, dan pepohonan yang tidak diketahui, mengeluarkan keharuman dan kehijauan tersendiri. Yang paling mengagetkan adalah tepat di depannya terdapat sebuah istana yang super besar,
istana ini tidak megah atau berwarna-warni, melainkan sangat suci dan berwarna putih bersih. Istana ini dibangun dengan sangat indah, seperti istana peri, gerbang utama dan 3 karakter paviliun Xiao Yao dengan naga terbang dan burung phoenix membawa sedikit keabadian pada istana. Seluruh daerah di dekatnya diselimuti kabut putih tipis, tapi itu tidak mempengaruhi pandangan Ye Qinghan. Sebaliknya, dia merasa itu penuh dengan udara peri. Dan ketika dia datang ke sini, dia merasa bahwa udara di sini sepertinya berbeda dari tempat lain, sangat nyaman. Sangat hangat dan memabukkan. Bos, hati-hati, tempat ini sangat aneh, mungkin ada binatang suci. Transmisi suara Xiao Hei membawa pikiran Ye Qinghan kembali ke dunia nyata, dan dia tidak bisa aku tidak peduli. Mengagumi pemandangan indah di sini, aku segera melihat sekeliling untuk memastikan tidak ada yang aneh. Kurung siku buka. Bas. Pada saat ini, udara bergetar, semakin mengencangkan saraf tegang Ye Qinghan, sesosok tiba-tiba muncul di depannya, sosok yang membuat takut Ye Qinghan. Senior, kenapa kamu? Orang yang datang tidak lain adalah Lucy yang berwajah kambing. Lucy tidak menjawab kata-katanya, tetapi menutup matanya dengan sangat nyaman, mengambil napas dalam-dalam beberapa kali, dan kemudian berkata dengan santai setelah ribuan tahun, aku akhirnya mencium nafas para dewa lagi, nafas para dewa, baunya sangat bagus, nyaman, haha. Senior, apa yang terjadi? Ye Qinghan samar-samar merasa ada sesuatu yang sangat baik tentang itu, jadi dia segera bertanya. Kali ini Lucy menjawab. Dia berbalik. Tidak ada senyuman di wajahnya, tapi ekspresi serius di wajahnya. Dia tiba-tiba berlutut dan berkata dengan hormat kepada Ye Qinghan, selamat, Tuan Muda, karena telah menembus semua level di Gunung Luoshen, menjadi penguasa paviliun Xiao Yao, dan juga menjadi Tuan Muda Lucy. Ye Qinghan tertegun, bingung, dan bodoh. Kemudian dia terkejut, panik, dan takut. Dia dengan cepat melambaikan tangannya dan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tergesa-gesa, senior, cepat bangun, ini, apa yang terjadi? Jangan menakutiku. Kamu bercanda, Lucy adalah orang kuat setingkat dewa, dewa legendaris, beraninya dia menerimanya dan berlutut di hadapannya. Bagaimana Anda mampu membelinya? Siapa lagi pemilik paviliun Xiao Yao? Bukankah paviliun Xiao Yao adalah istana abadi? Semakin dia memikirkannya, semakin dia menjadi bingung dan panik. Hal-hal luar biasa ini membuatnya takut. Haha, Tuan Muda, jangan panik, ini sangat sederhana. Anda melewati semua level di Gunung Luoshen dan memasuki paviliun Xiao Yao, jadi, kamu mendapat hadiah dari tuannya, dan kamu akan menjadi penguasa paviliun Xiao Yao mulai sekarang. Sedangkan bagiku, sebelum Tuan Muda mencapai tingkat dewa, aku akan selalu melindungi keselamatanmu sampai kamu naik ke dewa dunia. Lucy berdiri ketika dia bangun, dia sangat puas dengan rasa hormat Ye Qinghan padanya. Dengan senyuman di wajahnya, dia menjelaskan kepada Ye Qinghan. Rusak, aku melewati level terakhir. Mudah sekali. Aku sangat beruntung, ada 1/10 peluang bagiku untuk mencapainya. Wow, karaktermu tak terkalahkan. Ye Qinghan akhirnya mengerti, dan sudut matanya mulut lengkungkan lengkungan senyuman, lalu lengkungan tersebut terus melebar, ada senyuman, lalu tawa, dan akhirnya tawa liar. Yah, sebenarnya kamu tidak beruntung. Kata-kata Lucy membuat Ye Qinghan berhenti tertawa liar, tapi dia masih sangat senang, menatap Lucy sambil tersenyum sambil terus berbicara. Lucy tertawa penuh arti dan berkata sebenarnya, rintangan terakhir, gerbang takdir, tetap sama, tidak peduli jalan mana yang kamu ambil, hasilnya adalah mencapai sini tanpa kejutan apapun. Rintangan terakhir, kamu melangkah ke gerbang takdir. Pada saat itu, kamu sudah hancur. Ah, Ye Qinghan terkejut. Pikirannya berputar beberapa kali dan dia tiba-tiba mengerti. Level terakhir ternyata hanya gertakan. Tidak ada jalan keluar yang sempit dari kematian, dan tidak ada binatang suci tingkat atas. Kaisar jiwa sepertinya telah mengatur level ini hanya untuk menguji kuatnya hati mereka yang memasuki level tersebut. Selama kamu berani menerima tantangan dan melangkah melalui 10 pintu ini, kamu telah berhasil. Jika kamu tidak berani, maka kamu tidak hanya akan cacat mental tetapi juga cacat fisik. Orang menyebalkan tua ini juga terlalu berbahaya. Sangat kejam. Peluang 1 dari 10 pada dasarnya setara dengan kematian, tetapi cara lain adalah keluar dengan selamat, dan mendapatkan artefak suci dan kekayaan yang tak ada habisnya. Hanya mereka yang memasuki level tersebut yang sedikit takut dan penakut, dan mereka tidak berani untuk memilih jalan keluar yang sempit ini. Hehe, Lucy memahami Ye Qinghan dan tersenyum dan berkata, ya, sebenarnya, tingkat pertama mempertimbangkan hati dan karakter manusia.
Orang yang tidak baik dan memiliki karakter buruk akan langsung dihilangkan. Bab 2 Tes tingkat kedua potensi dan bakat. Sang master tidak akan memilih yang sia-sia sebagai penerusnya. Tingkat ketiga menguji kesabaran, kepandaian dan hati seorang yang kuat. Tanpa kesabaran, jalan menuju Tuhan tidak akan terlalu panjang. Tanpa hikmah, jika melangkah ke alam dewa, cepat atau lambat kamu akan mati. Jika kamu tidak memiliki hati orang yang kuat, kamu tidak akan pernah menjadi orang yang sangat kuat dan bangga pada dunia. Banteng. Pada saat ini, Ye Qinghan akhirnya memahami segalanya, dan tidak bisa tidak mengagumi kekuatan tingkat dewa dari Kaisar Jiwa. Namun ia tidak sempat memikirkan hal tersebut. Selain senang dan gembira, ia juga merasa sangat terdesak. Ia ingin pulang. Kurung siku buka. Menggosok tangannya, Ye Qinghan menelan ludahnya, dan hehehe berkata apa itu. Senior, kapan aku akan keluar? Juga, bukankah ini tentang ketuhanan kecil? Ada artefak di paviliun X Xiaoyao. Ada harta yang tak terhitung jumlahnya. Lucy melihat sikap kekanak-kanakan Ye Qinghan yang tidak disengaja dan merasa sedikit geli, dan berkata jangan khawatir, kamu perlu menyempurnakan senjata spiritual inti paviliun Xiaoyao, itu akan memakan waktu sekitar 2 atau 3 hari, tapi kamu bisa keluar sekarang ya, tentu saja ada artefak dan harta karun. Ayo, masuk dan lihat harta karun milikmu. Ye Qinghan menjadi semakin bersemangat saat mendengarnya ini. Dia menelan beberapa suap air liur, dan tubuhnya menjadi sedikit bersemangat. Dia mulai gemetar dan mengikuti Lucy, berjalan menuju paviliun Xiaoyao di depan. Ketika cahaya bulan yang memikat, angin yang menari, bunga ungu, rumput, naga dan air menunggu mereka untuk melangkah ke jalan menuju surga, mereka merasa sangat rumit. 5 tahun lalu, beberapa orang berjanji untuk bekerja keras mengolah dan menaklukkan Gunung Luoshen bersama-sama. Aku hanya tidak menyangka bahwa 5 tahun kemudian, Ye Qinghan telah terperangkap di Gunung Luoshen selama beberapa tahun, dan kehidupan dan kematiannya masih belum diketahui. Long Sainan telah memasuki wilayah kekaisaran dan telah masuk dengan pasukan besar, dan bahkan Ye Qingyu diam-diam melarikan diri. Masuk, saya pasti mengikuti pasukan besar saat ini, terus-menerus menerobos level, mencari Ye Qinghan. Dan beberapa dari mereka telah berlatih keras sepanjang waktu dalam 5 tahun terakhir. Tetapi ranah asli mereka terlalu rendah, meskipun mereka berlatih keras dan menghabiskan banyak harta karun jenius, ramuan, atau pertemuan lainnya. Namun, tidak satupun dari mereka yang memasuki alam kekaisaran, sehingga mereka bahkan tidak memenuhi syarat untuk memasuki Gunung Luoshen, mereka hanya dapat berkeliaran di sekitar jalan surgawi dan melihat dunia di bawah perlindungan anggota alam kekaisaran yang kuat di keluarga mereka. Jalan surgawi sangat ajaib. Gravitasi aneh di depan Gunung Luoshen tidak terletak di jalan surgawi, sehingga beberapa orang berjalan di sepanjang jalan surgawi dengan mudah. Jalan menuju surga sangat panjang. Setiap orang telah berjalan selama beberapa menit dan mereka belum melihat ujungnya. Pemandangan di luar, termasuk para tetua tertinggi dari setiap keluarga dan tenda yang tak terhitung jumlahnya, tidak lagi terlihat dengan jelas, tetapi jalan menuju surga belum tercapai. Akhir. Ada kabut di jalan langit, tapi kabut ini sangat ajaib, datang dalam bentuk gelombang. Kabut putih di kedua sisi jalan langit sangat tebal, dan pemandangan sekitar tidak bisa dilihat. Namun, di jalan langit, tidak ada ruang dan waktu, sesekali semburan kabut putih melayang masuk, membuat jalan langit menjulang seperti negeri dongeng. Akhirnya, mereka mencapai akhir. Di ujung jalan langit ada sebuah kotak besar. Alun-alun ini sekilas tertutup kabut putih dari waktu ke waktu, sehingga tidak mungkin terlihat ujungnya, jarak pandang rata-rata hanya beberapa ratus meter. Namun setelah mereka berkeliling, mereka memperkirakan secara kasar bahwa persegi tersebut memiliki panjang sekitar beberapa ribu meter dan lebar beberapa ribu meter. Dan ada pintu emas bersinar di setiap arah, yang sepertinya bisa dimasuki penyusup. Kakek Tianxing, tidak ada apa-apa di sini, tidak menarik sama sekali. Ye Qingwu, setelah berjalan beberapa kali, menemukan bahwa kabut putih di tempat ini adalah kabut putih, monoton dan membosankan, dan dia tidak dapat menahannya, berkata dengan sedikit kesal. Ye Qingyu sudah masuk, tapi dia tetap berada di luar, menunggu. Dia merasa sangat tidak nyaman. Nona Wu, saya menyarankan Anda untuk tidak masuk. Kami akan mengawasi Anda sepanjang waktu. Jika ada kelainan, kami harus menjatuhkan Anda dan membawa Anda kembali. Dan jangan berkecil hati. Jika Anda memasuki surga jalan, Anda akan memiliki peluang bagus untuk mendapatkan harta karun itu. Sangat mungkin harta karun tersebar di alun-alun ini. Tentu saja, harta karun dari Gunung Luoshen tersebar dari waktu ke waktu. Bisa atau tidaknya Anda mendapatkannya tergantung pada keberuntunganmu.
Ye Tianxing melirik beberapa gadis muda dan memahami pikiran mereka dengan sangat baik. Ye Qinghan sangat penting baginya pada awalnya, dan sekarang dia benar-benar ingin masuk dan menyelidiki, tetapi kekuatannya hanya kaisar tingkat kedua, jadi dia hanya dapat diberi tugas mengawasi orang oleh Ye Tianlong, dan dua kaisar dari keluarga Yue kuat. Mereka juga tidak pernah meninggalkan sisi Yue Qingcheng, dan mereka tidak ingin Yue Sishui marah tentang masalah Ye Qingyu, tetapi mereka telah belajar dari masa lalu. Yue Qingcheng sangat sedih. Meskipun dia berpakaian merah dan memiliki wangi bunga persik di kepalanya, dia tetap tidak bisa menyembunyikan kesedihan dan pucat di wajahnya. Pria yang sangat dia cintai sudah dekat, kehidupan dan kematiannya tidak diketahui, tetapi dia hanya bisa menunggu di sini dengan bodoh, tidak dapat melakukan apapun untuknya, tidak dapat mengetahui situasinya untuk pertama kalinya, dan tidak tahu apakah dia akan pernah melakukannya, bertemu dengannya lagi, jadi dia sangat sedih dan hatinya sakit. Melalui kabut putih tebal, dia terus mencari dan mencari, semangatnya tegang sepanjang waktu. Dia terus berharap dan membayangkan bahwa pemuda tampan dengan kecenderungan jahat itu akan seperti di Broken Blade Peak. Seperti biasa, dia tiba-tiba muncul di depan dia, dan kemudian melambai padanya sedikit. 5 tahun kemudian, apakah dia baik-baik saja? Apa yang terjadi padanya? Dia sepertinya tahu bahwa dia telah merindukannya selama 5 tahun dan tidak bisa tidur setiap malam. Tahukah dia bahwa hatinya telah sakit selama 5 tahun? Hati Ye Qingyu tidak sakit, tapi sangat cemas. Kurung siku buka. Dia memandang para tetua keluarga Ye yang mengelilinginya dengan sedikit kesal. Meskipun dia menyelinap masuk, dia ditemukan oleh Ye Qiang. Meskipun Ye Qiang tidak tahu apa yang terjadi pada Ye Qingyu, tetapi kekuatan menakutkan Ye Qingyu tiba-tiba meningkat, dan sikap Ye Tianlong terhadapnya, dia tahu betul betapa pentingnya Ye Qingyu bagi keluarga Ye. Jadi dia tidak meninggalkan Ye Sisi Qingyu sejenak, dan memanggil beberapa tetua untuk menjaga dan melindungi Ye Qingyu. Ye Qiang adalah wakil tetua aula perang keluarga dan putra Ye Tianlong, yang lebih penting, kekuatannya meroket dalam beberapa tahun terakhir. Setelah apa yang terjadi pada Ye Jian, Ye Qiang memahami sesuatu. Semua kekuasaan dan status hanyalah awan, kekuatan adalah segalanya. Jadi dia berlatih sangat keras, dan karena perubahan pola pikirnya, pemahamannya tentang hukum langit dan bumi tiba-tiba meningkat beberapa kali lipat, dan dia sekarang menjadi orang kuat di alam kaisar tingkat ketiga. Jadi tidak diragukan lagi dia menjadi kapten tim Ye Jia untuk perburuan harta karun Gunung Luoshen ini. Pada saat ini, Ye Qiang sedang berdiri di gerbang pertama lorong boneka, dia melihat monster yang dengan mudah dibantai oleh penatua Ye, dan sedikit mengernyit. Gunung Luoshen sepertinya sudah benar-benar berubah 10 tahun lalu, dia memimpin tim ke Gunung Luoshen. Binatang penjaga Gunung Luoshen tidak setingkat ini. Memikirkan keadaan psikedelik di tingkat pertama, mereka menerobosnya dengan mudah. Mau tak mau dia memiliki keraguan yang mendalam. Pasti ada beberapa perubahan di Gunung Luoshen. Kesulitan menembus level langsung berkurang setengahnya. Sekarang orang kuat manapun dapat dengan mudah melewati level tersebut. Namun, Ye Qiang tidak memerintahkan tim untuk bergerak maju dengan cepat, dan terus melewati penghalang, meskipun harta Gunung Luoshen penting, itu sangat berharga. Tapi tujuan perjalanan mereka adalah satu orang, seseorang yang lebih penting dan berharga daripada harta karun Gunung Luoshen, Ye Qinghan. Ye Kuan, pimpin 10 orang untuk menerobos penghalang dengan cepat dan bergerak maju. Berhati-hatilah untuk tidak menjadi agresif dan jangan berkelahi dengan orang asing. Yang paling penting adalah menemukan Ye Qinghan. Yang lain menyebar dan mencari dengan cepat. Ye Qiang tidak banyak berpikir dan melanjutkan 2 perintah. Kurung siku buka. Semua orang buru-buru mematuhi perintah dan bertindak secara terpisah, hanya menyisakan Ye Qiang, Ye Qingyu dan 2 tetua keluarga lainnya. Gunung Luoshen sangat aneh. Ada ruang paralel yang tak terhitung jumlahnya di lorong boneka. Tingkat yang dilalui setiap gelombang orang pada dasarnya berbeda, dan tempatnya sangat luas. Jadi Ye Qiang tidak punya pilihan selain terus menembus level, dan dengan cepat menyebar untuk mencari Ye Qinghan setelah setiap level. Ye Ruoshui berkata bahwa Ye Qinghan memiliki 80% harapan untuk hidup, tetapi dia tidak tahu bahwa Ye Qinghan berada di salah satu ruang kecil yang tak terhitung jumlahnya di lorong boneka dan telah mencapai tingkat ketiga. Dia hanya bisa mencoba peruntungannya. Untungnya, beberapa keluarga besar lainnya juga berpisah dan tidak menerobos pada saat yang bersamaan. Dengan cara ini, Ye Qinghan dapat ditemukan dan dilindungi. Ye Qingyu tidak tahu situasi di Gunung Luoshen. Meskipun dia masuk, dia tidak tahu. Dia tidak tahu untuk mengubah nama aslinya untuk mencari Ye Qinghan. Dan Ye Qiang selalu di sisinya, dan dia tidak bisa melarikan diri. Saudaraku, Qingyu ada di sini, mencarimu, tetapi saat ini, di mana kamu?
Dia hanya bisa berdoa dalam hati, berdoa agar dia dapat melihat kembali sosok yang telah menghantuinya berkali-kali dalam mimpinya. Melihat pasir kuning di seluruh langit, hatinya mulai sedikit bergetar. Dia mencoba yang terbaik untuk menjaga matanya tetap terbuka lebar, dan terus berteriak dan bernyanyi di dalam hatinya, seperti dia berada di halaman rumahnya sendiri di Yejiabao, melihat ke arah Main City dan melihat matahari terbit. Ye Qinghan tidak tahu bahwa di Gunung Luoshan, saudara perempuan, wanita, kerabat, dan teman-temannya semua sedang mencarinya saat ini. Tentu saja, dia tidak punya waktu untuk memikirkan masalah ini saat ini, dia terpana dengan apa yang ada di depannya. Pada saat ini, dia sedang berdiri di aula utama Paviliun Xiaoyao, melihat semua perabotan dan dekorasi yang terbuat dari bahan yang tidak diketahui di aula, dan sedikit tercengang. Dia bukan orang yang bodoh. Keluarga Ye adalah salah satu dari 5 keluarga besar di Dewa Perang, dan hal-hal di dalam keluarga dianggap yang terbaik. Selain itu, dia juga pernah ke keluarga Yue dan tinggal selama beberapa waktu. Namun saat ini, ketika dia melihat perabotan mewah dan mulia di depannya, dia merasa seolah-olah ada orang desa yang memasuki villa. Sebuah meja yang terbuat dari batu giok, kursi kayu hitam yang terbuat dari bahan yang tidak diketahui yang memancarkan aroma samar, layar mewah, dekorasi liontin yang mempesona, dan kaligrafi serta lukisan bermakna yang tergantung di dinding. Senior, barang-barang ini pasti sangat berharga. Mengikuti Lucy, Ye Qinghan memperhatikan untuk waktu yang lama, dan akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Haha, benda-benda ini tidak bisa dikatakan berharga. Tuannya adalah orang pertama yang berstatus Kaisar Dewa. Dia memiliki kekayaan dan harta yang tak terhitung jumlahnya. Paviliun Xiaoyao ini adalah salah satu dari 12 istana dewanya. Kamu bisa mengambil hal-hal di dalamnya sesuka hati. Hanya satu hal yang akan memungkinkan Anda berada di alam dewa tanpa mengkhawatirkan makanan dan minuman. Lucy tersenyum sedikit, tetapi tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata, Tuan muda, Anda tidak perlu menelepon aku senior di masa depan. Aku pelayanmu sekarang, jika kamu benar-benar ingin memanggilku jika demikian, panggil aku Laolu. Kalau tidak, aku akan marah. Laolu, kalau begitu aku akan memanggilmu Lu Lao. Jangan panggil aku Tuan, panggil aku Xiao Hanzi. Begitulah seluruh keluargaku memanggilku. Lucy berkata dengan sopan. Ye Qinghan tidak berani memanjat tiang, jadi dia berkata dengan sopan, pada saat yang sama, dia memikirkan sesuatu dan berkata lalu jika saya mengeluarkan salah satu dari barang-barang ini, apakah itu akan bernilai di benua Yanlong? Tentu saja itu sepadan. Setidaknya satu hal dapat ditukar untuk beberapa yang disebut senjata suci. Tentu saja, jangan memikirkannya. Oke, Anda tidak dapat mengeluarkan apapun di sini. Setidaknya Anda tidak dapat mengeluarkan apapun di pesawat Yanlong. Oke, saya akan memberitahu kamu hal-hal ini nanti. Ini hanya aula samping, ikuti aku ke aula utama. Lucy tidak. Ada terlalu banyak penjelasan, jadi dia berjalan cepat menuju sudut di depan. Sayangku, ini aula samping dan aula utama. Ye Qinghan pingsan lagi dan mengikuti Lucy dengan cepat. Aula utama sedikit lebih besar dari aula samping, dan tidak banyak dekorasi yang indah. Seluruh aula utama dapat digambarkan sebagai kosong dan kosong, tapi apa yang dilihat Ye Qinghan di sini membuatnya semakin terkejut dan bersemangat. Ada platform batu hitam di atas aula utama, ada 3 hal di platform batu hitam, 3 hal inilah yang membuat napas Ye Qinghan menjadi sangat cepat dan antusias. Pedang seputih salju, pisau gelap, dan cincin ungu. Kurung siku buka. Senjata suci. Ye Qinghan akhirnya mengalihkan pandangan bertanya-tanya ke Lucy. Meskipun dia terlihat serius dari luar, tubuhnya gemetar tanpa sadar dan detak jantungnya semakin cepat, yang menunjukkan suasana hatinya saat ini. Apapun yang bisa ditempatkan di aula utama pastilah sebuah harta karun, dan harta karun tentu saja merupakan senjata dewa yang bahkan lebih dahsyat dari senjata dewa. Yang terpenting ada 3. Haha, Xiao Hanzi, jangan terlalu bersemangat. Meskipun ketiga item ini semuanya artefak, hanya ada satu yang berguna bagimu. Jawabannya terungkap. Benar saja, semuanya adalah artefak. Namun, kata-kata Lucy tetap dibuat Ye Qinghan sedikit tertekan, mengapa hanya satu yang berhasil. Nama pedang ini, Ken Sue, tentu saja adalah senjata dewa, dan itu juga merupakan senjata dewa kelas atas di antara senjata dewa. Lucy berjalan ke depan dan mengambil pedang dewa. Pedang dewa itu adalah panjang 1 meter, lebar setengah kaki, dan seluruhnya berwarna putih. Sarungnya memiliki pola binatang yang eksotis, dan seluruh permukaan pedang memancarkan kilau kabur. Bahkan orang bodoh pun dapat merasakan bahwa itu luar biasa. Kiang, begitu Lucy memegang pedangnya, cahaya redup di luar pedang tampak menjadi hidup,
dan itu benar-benar berkeliaran di sekitar tubuh pedang, seperti naga putih yang menempel pada pedang dewa. Pada saat yang sama, itu membuat suara dentang yang jelas, seperti demonstrasi, bersenandung bangga. Pedang ilahi Kang Sui ini dimiliki oleh jiwa naga, yang dapat meningkatkan kekuatan penggunanya hingga 500%. Ini adalah artefak kelas atas dan dianggap langka di dunia ilahi. Dapat ditukar dengan sebuah kota. Ye! King Han melihatnya tetapi suasana hatinya bahkan lebih intens. Ini semua miliknya, dan dia benar-benar dapat memiliki senjata ilahi. Perasaan ini melampaui kata-kata. Dia menggeliat dan bertanya, bolehkah saya menggunakan pedang ini? Tidak, tidak hanya di benua Yanlong, tetapi juga di alam dewa, kamu tidak dapat menggunakannya. Lucy menggelengkan kepalanya, mengembalikan pedang ilahi ke tempatnya semula, mengambil pisau hitam, dan berkata lagi. Pedang ilahi Kang Sui sangat terkenal, dan pedang ilahi ini sendiri mengandung rahasia yang sangat besar. Selama Anda berani mengungkapkannya, Anda akan diburu tanpa henti selamanya, dan tidak ada yang bisa menyelamatkan Anda, jadi dewa kelas atas ini Anda hanya dapat menampilkan pedang di paviliun Xiaoyao, dan pedang itu tidak boleh disingkapkan. Dengan kata lain, Anda hanya dapat melihat pedang ini, tetapi tidak dapat menggunakannya. Sayang sekali, sungguh pemborosan sumber daya alam. Ye King Han menghela nafas, merasa sedikit tidak berdaya sayangnya hal sebaik itu hanya bisa dilihat tetapi tidak digunakan. Tapi dia mengerti bahwa apa yang dikatakan Lucy masuk akal, jadi dia mengangguk tanpa berpikir terlalu banyak. Melihat Ye King Han mengangguk, Lucy Kei berkata lagi pisau ini, pemiliknya menyebutnya pisau pembasmi dewa, nilainya. Tidak diketahui, kemampuannya, tidak diketahui. Meskipun itu hanya dapat meningkatkan kekuatan serangan pengguna sebesar 200%. Tetapi pemiliknya mengatakan bahwa pisau ini bukanlah hal yang aneh, tetapi dia tidak punya waktu untuk menguraikan rahasia pisau ini. Dan pisau ini tampaknya bukan senjata ajaib dari luar, dan ketika digunakan, tidak ada kelainan khusus, dan penampilannya biasa saja. Senjatanya mirip, jadi kamu bisa menggunakan pisau ini dengan percaya diri. Selanjutnya, pisau pembasmi dewa, kurung siku buka, nilai tidak diketahui. Kemampuan tidak diketahui, meningkatkan kekuatan serangan sebesar 200%. Sama sekali tidak aneh. Ye King Han masih memikirkan kata-kata Lucy di benaknya, tapi Lucy melemparkan pisaunya, Ye King Han dengan cepat menangkapnya dan melihatnya dengan hati-hati. Sebenarnya, pisau pembasmi dewa ini tidak bisa disebut pisau. Karena pisau ini lurus, maka tidak bisa disebut pedang karena bagian atasnya rata dan hanya salah satu sisinya yang ujungnya tajam. Pisau itu panjangnya 1,5 meter, lebar 1 kaki, dan beratnya sekitar 100 kg, berwarna hitam seluruhnya, tetapi memiliki pola misterius berwarna merah tua. Pisau ini mengingatkan Ye King Han pada senjata prajurit Kaitian dalam legenda kehidupan sebelumnya. Coraknya sama, namun warnanya diubah menjadi hitam. Nah, pedang ini juga bisa disebut sebagai penggaris besi raksasa, namun memiliki ujung yang tajam di salah satu sisinya. Ye King Han memegang gagang pisaunya dan merasakan beratnya pedang pembasmi dewa yang menakjubkan, ini adalah pertama kalinya dia melihat senjata yang beratnya lebih dari 100 kg. Namun, dengan kultivasi Ye King Han yang kuat saat ini, dia dapat memegang benda seberat 100 kg semudah pisau dapur. Setelah melambai dengan santai beberapa kali, Ye King Han sangat puas. Sebenarnya dia sudah lama ingin berganti senjata, meski dia sudah terbiasa menggunakan Azure Dragon Dagger, itu terlalu pendek. Dan sekarang dia telah berhasil mempraktikkan gaya ketujuh Kaisar Malam, dia sudah lama ingin memiliki pedang panjang yang mendominasi, tetapi pedang pembasmi dewa ini membuatnya sangat puas dan tidak bisa melepaskannya. Pedang yang bagus. Pedang yang bagus. Ye King Han terus membelai pedangnya, merasakan dinginnya pedang itu dan merasa sangat baik. Meskipun pedangnya terlihat puas, pedang itu indah, misterius dan kuat. Tapi begitu Ye King Han memegang pisaunya, dia merasa sangat nyaman dan bahagia, seolah-olah pisau itu miliknya aslinya, seolah-olah pisau itu telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tubuhnya. Meskipun dia tidak mengetahui pangkat atau kemampuannya, orang-orang seperti Kaisar Jiwa mengatakan bahwa pedang ini tidak biasa, jadi pasti tidak biasa. Ye King Han memutuskan untuk memiliki waktu untuk menjelajahinya di masa depan, mungkin pedang ini sama dengannya. Sama seperti cincin jiwa, banyak kemampuan magis yang tidak dapat dijelaskan mungkin muncul secara tiba-tiba. Oke, kata-kata Lucy membuat Ye King Han kembali dari pikirannya. Lucy memandang Ye King Han seperti anak kecil yang mendapatkan mainan kesayangannya, tersenyum sedikit, dan melanjutkan, aku akan punya banyak waktu untukmu di masa depan. Mainkan, sekarang Anda memiliki hal yang lebih penting. Ya, Ye King Han tersenyum malu-malu dan mengangguk ada apa,
katakan padaku, Tuan Lu. Memperbaiki cincin ini adalah di tengah paviliun Xiao Yao, ini adalah sebuah cincin ajaib di luar angkasa. Saat kamu menyempurnakannya, kamu telah menyempurnakan paviliun Xiao Yao. Kamu dapat memasuki paviliun Xiao Yao kapan saja di masa depan. Lucy meraih cincin itu dan perlahan-lahan memindahkannya ke udara. Dia melemparkannya. Artefak spasial, menyempurnakannya setara dengan menyempurnakan paviliun Xiao Yao. Ye Qinghan melihat cincin di tangannya dengan sedikit kebingungan, tetapi tangan lainnya masih memegang pedang ilahi. Sebenarnya, seluruh paviliun Xiao Yao awalnya berada di cincin Xiao Yao ini, tetapi tuannya dengan paksa memindahkannya ke dalam aliran ruang yang bergejolak di pesawat naga api Anda. Sekarang setelah Anda menyempurnakan cincin Xiao Yao ini, paviliun Xiao Yao secara alami akan kembali ke dalam lagi. Ini bukan artefak luar angkasa biasa, karena cincin luar angkasa biasa tidak dapat menampung orang yang hidup. Lucy mengangguk dengan sungguh-sungguh dan mulai menyempurnakan cincin untuk penerjemah Ye Qinghan. Setelah beberapa saat, setelah Ye Qinghan akhirnya memahami pemurnian, Lucy mendesak, "Oke, kamu dapat segera memperbaikinya." Jalan surgawi Gunung Luoshen sekarang telah dibuka, dan kekuatan untuk menembus level telah dikurangi setengahnya. Kamu cepatlah dan menyempurnakannya. Saya akan membahas masalah lainnya dengan Anda secara detail nanti. Oke, Ye Qinghan tahu pentingnya dan berhenti berbicara omong kosong. Dia segera duduk bersila, meletakkan pedang pembasmi dewa di bawah kakinya, dan mulai berlatih dengan mata tertutup, bebas dan berpantang. Ketika Ye Qinghan mulai menyempurnakan cincin Xiao Yao, Gunung Luoshen berguncang lagi, dan paviliun dewa kecil yang ditangguhkan di puncak Gunung Luoshen sedikit bergetar, tapi jelas, tidak ada seorang pun di bawah yang menyadarinya. Kurung siku buka. Tetapi kenyataannya, paviliun dewa kecil yang terlihat di benua Yanlong sebenarnya hanyalah ilusi. Paviliun dewa kecil yang sebenarnya berada dalam aliran luar angkasa yang bergejolak di benua Yanlong. Dalam aliran ruang yang turbulen, terdapat retakan ruang yang tak terhitung jumlahnya, dan bila angin turbulen yang tak terhitung jumlahnya yang dapat dengan mudah mencekik ahli tingkat dewa. Namun, saat bila angin ini melayang keluar paviliun dewa kecil, mereka secara otomatis menekuk. Tampaknya ada kekuatan tak terlihat yang secara otomatis mendorong bila angin yang bergejolak. Itu sangat ajaib. Namun, pada saat Qinghan menyempurnakan cincin Xiao Yao, paviliun dewa kecil sedikit bergetar. Dalam aliran turbulen tak jauh dari situ, bayangan gelap tiba-tiba menyala dengan dua cahaya yang menyilaukan. Ternyata itu adalah seorang pria misterius bertanduk dua, pria tersebut sedang duduk bersila di tengah arus yang bergejolak, dan bila angin di sekelilingnya berinisiatif memutar seolah-olah tidak bisa menyentuhnya. Pria bertanduk panjang, matanya berubah warna menjadi coklat, menatap paviliun suci kecil itu beberapa saat, lalu menutup matanya lagi, dan terus duduk bersila, seperti sebutir pasir di aliran ruang yang bergejolak, terus menjadi diam. Di saat yang sama, seseorang di kastil tua di bagian terdalam hutan gelap juga mengeluarkan suara yang sedikit terkejut. Di bagian terdalam dari hutan gelap, terdapat sebuah kastil tua yang tidak diketahui siapapun. Kastil ini sangat indah dan indah, beberapa kali lebih besar dari paviliun Xiao Yao, namun berbagai dekorasinya bahkan lebih mewah, bahkan mewah. Pada saat paviliun dewa kecil bergetar sedikit, di lantai atas kastil, seorang wanita berjubah merah menyala yang sedang membaca buku berseru kaget, meletakkan buku di tangannya, dan mengarahkan pandangannya ke arah dari Gunung Luoshen, tapi wajahnya berkata dia menunjukkan senyuman lucu. Sesaat kemudian, wanita yang usianya tidak dapat dibedakan itu tersenyum tipis, terus mengambil buku di tangannya, dan membaca dengan penuh perhatian, seolah-olah dia tidak memperhatikan apapun, dan tidak terjadi apa-apa. Hutan yang gelap telah kembali ke kedamaian semula. Ye Qinghan sedang menyempurnakan cincin Xiao Yao, tetapi Lucy meninggalkan paviliun Xiao Yao dalam sekejap, dan benar-benar kembali ke aula di tingkat terakhir dari lorong boneka. Dia kembali ke aula, dan dengan cepat menggerakkan tangannya ke arah dinding aula. Dari arah yang berbeda, dia mulai menembakkan pedang udara dengan kekuatan dan kelemahan yang berbeda-beda. Saat pedang udaranya ditembakkan, sebuah layar tiba-tiba muncul secara ajaib di aula. Namun di bagian atas layar, karakter berbeda muncul. Jika Ye Qinghan ada di sini, dia pasti akan berteriak kegirangan. Karena karakter di layar bukanlah karakter yang berkedip, dia mengenal banyak karakter tersebut. Ada yang dari keluarga Feng, ada yang dari Long Cheng, ada yang dari Istana Dewa Barbar dan Istana Dewa Ibel 15, dan tentu saja Ye Qiang dan Ye Qingyu. Haha, cepat sekali ya. Xiao Hanzi harus menyempurnakannya seharian, jadi kalau tidak ada urusan, aku datang dan bermain saja. Ini juga yang terakhir kalinya, jadi aku harus bersenang-senang. Sebuah lelucon muncul di mata Lucy,
dan dia melanjutkan. Dia mulai melambaikan tangannya untuk mengendalikan formasi yang tak terhitung jumlahnya di Gunung Luoshen, dan mekanismenya mulai beroperasi. Tim dari Shen Cheng adalah yang pertama memasuki jalan surgawi dan juga yang tercepat karena Ye Qinghan memecahkan semua level di Gunung Luoshen. Kekuatan semua level di Gunung Luoshen berkurang setengahnya. Oleh karena itu, tim Kota Dewa adalah yang tercepat untuk menembus level tersebut. Hanya dalam 1 hari, mereka telah mencapai level 8. Kali ini, pemimpin tim Shen Cheng adalah seorang ahli tingkat kaisar yang sangat pendek bernama Tu Hei, yang merupakan keturunan jaminan dari keluarga Tu Shen Wei. Tu Hei menatap dingin melalui jubah emasnya sekelompok monster tingkat 8 yang disebut macan darah di depannya dengan mudah ditolak oleh anak buahnya, dan dia tidak bisa menahan senyum sedikit pun. Meskipun tidak jelas mengapa Gunung Luoshen tiba-tiba berubah, hal ini tidak menghalangi Tu Hei untuk merasa sangat baik. Saya mencapai jalur wayang tingkat ke-8 dalam 1 hari, sepertinya saya sangat beruntung kali ini. Dia sudah membayangkan pemandangan timnya menerobos penghalang Gunung Luoshen, lalu mengambil pedang ilahi, kembali ke kota ilahi, dan diberi 5 penjaga kota ilahi oleh Dewa Ilahi. Semakin dia memikirkannya, semakin bersemangat dia. Dia melambaikan tangannya lagi, dan semua utusan dari kota ilahi di sampingnya mengerumuni macan darah di depan. Mungkin, penghalang itu akan hancur dalam 10 menit. Kurung siku buka. Tingkat berikutnya, tingkat ke-9, dia tahu adalah tingkat tikus pemakan batu. Meskipun ada banyak binatang penjaga di jalur boneka, medan secara otomatis akan berubah sesuai dengan kekuatan komprehensif dan jumlah orang yang melewati level tersebut. Tapi setelah melewati banyak level, dia tahu betul bahwa di 3 level tersulit, 1, 5 dan 9, monster penjaga tidak pernah berubah, tapi kekuatan mereka hanya berbeda. Tingkat ke-9 adalah sejenis tikus pemakan batu yang sangat sulit untuk dihadapi, dan mereka semua adalah ahli tingkat kaisar, jadi yang akan mereka hadapi nanti adalah tikus pemakan batu tingkat 8 yang lebih rendah. Tentu saja, di tingkat ke-9, meskipun tikus pemakan batu lebih banyak, Tu Hei tidak menganggapnya serius, karena medan di tingkat ke-9 adalah dataran, dan keberadaan pintu masuk dapat ditemukan secara sekilas, jadi meski dalam keadaan putus asa, dia masih bisa melewati sebagian besar anggota tim. Setelah lebih dari 10 menit, sebagian besar macan darah telah dibasmi. Tu Hei memerintahkan sebagian besar orang untuk mulai beristirahat. Kita akan melewati level ke-9, dan kita harus mempertahankan kekuatan tempur puncak tim. Sue Wuhen duduk sangat rendah di antara sekelompok pria berjubah emas. Dia belum pernah menggunakan 12 kumbang emasnya sepanjang jalan. Dia menunggu kesempatan sempurna untuk merebut harta karun atau membasmi seseorang. Dia percaya bahwa jika 12 kumbang emasnya bermutasi dengan memakan teratai salju hitam, dia juga tidak akan mengambil tindakan, tetapi begitu dia mengambil tindakan, tidak ada seorang pun di Gunung Luoshen yang dapat menghentikannya, bahkan Tu Hei, yang berada di puncak gunung, alam kekaisaran. Ayo pergi. Setengah jam kemudian, Tu Hei berdiri dan dengan lambaian tangannya yang dingin, semua orang berjubah emas berdiri dan bergegas menuju pintu masuk tingkat ke-8 dengan momentum yang sangat besar. Setelah keluar dari lorong tersebut, mereka tidak berhenti di tempat peristirahatan, melainkan langsung keluar dari lorong wayang, lalu bergegas ke tingkat ke-9 secara kolektif. Apa yang terjadi? Mengapa medan tingkat ke-9 berubah? Begitu mereka memasuki tingkat ke-9, Tu Hei dan orang-orang kuat yang telah melewati tingkat ke-9 terkejut. Medan tingkat ke-9 tiba-tiba berubah medan ngarai, dan juga medan ngarai labirin. Ini tidak benar. Tidak pernah ada masalah seperti ini dalam catatan terobosan dan kota dewa sebelumnya. Sial, Gunung Luoshen telah berubah. Jika binatang penjaga masih menjadi tikus pemakan batu pada tingkat ini, itu akan mendapat masalah. Wajah Tu Hei menjadi gelap, dan dia menghela nafas pada dirinya sendiri. Tikus pemakan batu itu tidak sulit untuk dihadapi, tapi memang jumlahnya terlalu banyak. Kalau dulu medannya datar, akan mudah untuk menghadapinya. Kalau kamu berjuang keras dan melawan dengan keras, kamu bisa dengan mudah mencapai pintu masuk lorong. Sekarang di medan labirin ini, pintu masuk ke lorong itu acak dan sulit untuk menemukan pintu masuknya, belum lagi harus berhadapan dengan tikus pemakan batu yang tak ada habisnya. Zizi, apa yang dia katakan muncul entah dari mana. Mengikuti teriakan satu demi satu, tikus pemakan batu yang tak terhitung jumlahnya datang dalam jumlah besar dari kedua ujung ngarai. Ada tikus pemakan batu di mana-mana di tanah, di udara, dan di kedua sisi ngarai. Itu padat dan hitam, membuat orang merasakan hawa dingin datang dari telapak kaki mereka. Sial, semuanya, susunan panah segitiga, maju ke depan. Tu Hei mengutuk dengan marah, tak berdaya,
dan mulai memimpin tim, dan menelan tikus batu yang tak terhitung jumlahnya berjuang keras. Itu omong kosong. Kenapa ada tikus pemakan batu tingkat 8 yang terlibat? Apa yang terjadi? Apa yang salah dengan Gunung Luoshan? Sakit kepala Tu Hei menjadi semakin serius saat dia bertarung. Menurut tingkat kesulitan 8 tingkat sebelumnya, level ini mereka seharusnya menjadi tikus pemakan batu tingkat 8 tingkat paling bawah, tetapi beberapa tikus pemakan batu dengan setidaknya kekuatan tingkat 8 tingkat atas muncul sekarang, menyebabkan kekacauan dalam formasi tim mereka, dan 2 anggota tim meninggal secara tragis di tempat. Berbalik, bentuk formasi pertahanan dengan punggung menempel ke dinding, dan bergiliran bertahan. Tunggu orang kuat dari Sanfu dan pulau tersembunyi, jika tidak seluruh pasukan kita akan dimusnahkan. Setelah beberapa saat, Tu Hei mengeluarkan perintah tak berdaya. Tikus pemakan batu terlalu banyak, jika terus menyerang, sebagian akan terus mati karena auranya rusak, pada akhirnya seluruh pasukan akan musnah. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa bergiliran mempertahankan posisinya, menunggu 3 rumah besar lainnya dan orang-orang dari pulau tersembunyi tiba sebelum menyerbu bersama dan menerobos. Setelah perintah ini, semua orang di tim menghela nafas lega. Mereka dengan cepat membentuk formasi pertahanan, bergantian bertahan, dan akhirnya menahan serangan tikus pemakan batu yang terus-menerus. Di aula level 12, Lucy melihat situasi di layar lebar di depannya dan tersenyum, dan berkata dengan santai bagus. Kalian terburu-buru terlalu cepat. Tidak ada gunanya bermain seperti ini. Tunggu sampai kalian semua selesai di sini. Sekarang, izinkan saya memberi Anda sesuatu yang lebih menyenangkan. Hehe, menyenangkan, menyenangkan. Perubahan di level ke-9 tentu saja dilakukan oleh Lucy. Faktanya, Lucy telah mengendalikan mekanisme Gunung Luoshan selama ribuan tahun, bermain-main dengan banyak penyusup. Tentu saja, dia tidak melanggar aturan yang ditetapkan oleh tuannya, dia hanya ingin membuat permainan lebih seru dan seru. 2 jam kemudian, kurung siku buka, tim dari rumah Dewa Ibel 15 mencapai tingkat ke-9, tetapi begitu mereka muncul, mereka segera dikepung oleh tikus pemakan batu dalam jumlah besar, mereka hanya bisa mempertahankan diri dan tidak berani bergerak maju. 3 jam kemudian, orang barbar dari Barbarian God Mansion masuk. Namun, orang-orang barbar ini mengandalkan pertahanan super mereka untuk mengabaikan serangan tikus pemakan batu dan mulai bergerak maju. Akibatnya, mereka tiba-tiba bertemu dengan sekelompok tikus pemakan batu tingkat atas kelas 8. Bahkan dengan mengorbankan beberapa nyawa, mereka tidak berani bergerak maju. Mereka sepertinya menunggu kedatangan prajurit lain untuk bergerak maju bersama. 5 jam kemudian, orang-orang dari pulau tersembunyi juga datang, tetapi orang-orang dari Istana Ares adalah orang terakhir yang datang. Namun orang-orang dari rumah Dewa Perang datang silih berganti. Yang pertama datang adalah orang-orang dari keluarga Feng. Ketika mereka melihat tikus pemakan batu berukuran besar, tentu saja mereka tidak berani bergerak. Mereka bertahan di tempat dan menunggu, pasukan dari keluarga lain di belakang tiba. Yang terakhir masuk adalah anak-anak dari keluarga Ye. Begitu anak-anak dari keluarga Ye memasuki tingkat ke-9, hal yang sangat aneh terjadi. Semua tikus pemakan batu tiba-tiba mundur. Tak satu pun dari mereka yang tinggal, hanya menyisakan bangkai tikus yang tak terhitung jumlahnya tergeletak di tanah, dan darah di mana-mana. Apa yang terjadi? Long Fei, Feng Xiaoxiao, Yue Rou, Hua Liu, apakah kamu memperhatikan Ye King Han-ku? Ye Qiang memandang para elit dari berbagai keluarga di rumah Dewa Perang di depannya. Banyak dari mereka dalam masalah, dan bahkan beberapa orang kuat berkata dengan sangat terkejut bahwa tulang tangannya tergigit, memperlihatkan luka berdarah dan tulang putih dingin. Aku baru saja bertanya. Kami berjalan jauh dan tidak menemukan anakmu. Aku tidak tahu apa yang terjadi di sini. Tempat ini terlalu aneh. Aku belum pernah menemui hal aneh seperti itu sebelumnya, dan tikus pemakan batu ini sebenarnya ada di sini. Kalian semua tiba-tiba menghilang begitu Anda tiba. Aneh sekali. Apakah ada konspirasi? Pemimpin tim kota naga bernama Long Fei. Melihat tikus pemakan batu mundur, Long Fei menghela nafas lega. Ya, ini sangat aneh. Mengapa tikus pemakan batu mundur begitu Ye Qiang dan kalian datang? Kami baru saja bertarung selama lebih dari 1 jam. Feng Xiaoxiao, pemimpin keluarga Feng, ditutupi darah dan dengan lembut menyeka pakaian. Yue Rou tidak berbicara, hanya menggelengkan kepalanya dengan ringan, menunjukkan bahwa dia belum bertemu atau menemukan Ye King Han. Dia juga terlihat sedikit cemas. Yue Rou berasal dari generasi Yue Yan Er dan dia bisa dikatakan tumbuh besar dengan memperhatikan Yue King Cheng. Tentu saja dia berharap bisa menemukan Ye King Han agar Yue King Cheng tidak sedih. Ye King Yu tidak mengatakan apa-apa,
tetapi ketika dia melihat tidak ada yang menemukan Ye Qinghan, dia terlihat semakin tertekan dan sedih. Dia penuh dengan harapan dan ekspektasi di setiap level, tapi yang dia dapatkan sebagai balasannya adalah sakit hati dan kesedihan lagi dan lagi. Kurung siku buka. Saya menyarankan agar semua orang pergi secara terpisah. Sangat aneh di sini. Mari kita istirahat dan pergi bersama. Keselamatan dulu. Hua Liu, yang selama ini diam, berbicara. Setelah semua orang berdiskusi sebentar, mereka juga merasa bahwa mereka harus pergi bersama, karena ini adalah medan labirin, dan akan mudah untuk menghadapi gelombang tikus pemakan batu lainnya. Terlebih lagi, tempat ini aneh. Mereka memperkirakan bahwa orang-orang kuat dari dua rumah besar lainnya dan pulau tersembunyi kota ilahi mungkin masih berada di level ini. Jika mereka bertemu dengan mereka, mereka mungkin juga memiliki seseorang untuk menjaga mereka. Setengah jam kemudian, orang-orang kuat dari Istana Dewa Perang mulai bergerak maju secara kolektif, terus-menerus berkeliaran di ngarai, mencari pintu masuk ke tingkat berikutnya. Namun, medan labirin itu terlalu besar dan terlalu rumit, dan semua orang tidak dapat menemukan jalan keluar setelah berkeliaran dalam waktu yang lama. Yang aneh adalah mereka tidak bertemu dengan tikus pemakan batu di sepanjang jalan. Adapun pasukan Senceng dan suku Ibel 15 pulau tersembunyi, ketika orang kuat keluarga Ye tiba di tingkat ke-9, tikus pemakan batu yang menyerang mereka tiba-tiba mundur, dan kemudian mereka mulai mencari jalan keluar dari tingkat ke-9. Yang aneh adalah beberapa tim terus bergerak maju di Lost Canyon, namun mereka tidak bertemu sekalipun, juga tidak bertemu dengan tikus pemakan batu. Di aula 12 tingkat, Lucy tertawa diam-diam. Di layar di depannya, beberapa tim bergerak maju sesuai dengan rute yang dia tetapkan. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, setengah jam kemudian, keempat kekuatan mereka akan bertemu di pada saat yang sama di ruang terbuka super besar di tengah labirin ngarai. Haha, menyenangkan, menyenangkan. Yah, kita tidak punya banyak waktu. Xiao Hanzi akan menjadi sempurna. Ayo bermain besar untuk yang terakhir kalinya. Lucy seperti anak kecil, menatap ke atas layar, matanya menyipit, sebuah celah tipis muncul di wajahnya penuh kebanggaan dan kebahagiaan. Ye Qiang sangat bingung. Dia curiga mereka sepertinya berputar-putar di dalam. Tim sudah berjalan beberapa jam, namun belum menemukan apapun. Bukan hanya manusia, bahkan tikus pemakan batu pun belum juga mereka jumpai, bahkan dikatakan sudah menemukan pintu keluar tingkat 9. Kapten keluarga lain juga jelas menyadari situasi aneh ini. Namun dalam adegan seperti itu, mereka tidak punya pilihan selain terus bergerak maju, berharap menemukan pintu masuk ke lorong tersebut. Meskipun ngarainya sangat besar, namun terdapat ratusan orang dalam tim, sehingga tim tersebut direntangkan menjadi seekor ular yang panjang. Orang-orang dari keluarga Hua dan Long Cheng sedang menjajaki jalan ke depan, dalam drama keluarga Yue, ratu dari keluarga Ye dan keluarga Feng berada di belakang. Lebih dari 10 menit kemudian, ngarai menjadi semakin lebar, dan formasi ular panjang berangsur-angsur berubah menjadi formasi panah segitiga. Ini adalah pertama kalinya mereka menghadapi medan yang begitu luas di labirin Canyon, jadi mereka sangat berhati-hati dan sangat memperlambat langkah mereka. Mereka juga mengenakan semua pedang dan baju besi di tubuh mereka, dan semangat juang mereka sedang berlari, siap untuk menyerang, menghadapi situasi tak terduga kapan saja. Perlahan-lahan medan menjadi lebih tua dan terbuka, sebagai upaya terakhir, formasi tim diubah lagi menjadi formasi pertahanan melingkar. Sebagian besar ahli di puncak alam kekaisaran dikirim ke depan, dan wanita dari keluarga Yue dan orang-orang dari keluarga Feng dikepung di tengah. Kecepatannya juga melambat lagi. 100 meter, 200 meter, 500 meter. Ketika semua orang berbelok di tikungan besar, bidang penglihatan di depan mereka tiba-tiba menjadi sangat luas. Di depan, muncul tanah datar seluas alun-alun kota naga. Apa itu? Hua Liu, sebagai seorang pembasmi, memiliki mata yang paling tajam. Dia melihat sesuatu yang aneh di tengah lapangan dan berteriak dengan penuh semangat. Harta karun, senjata suci. Ye Qiang melihat sekeliling, dan ada 3 item ditempatkan di tengah ruang terbuka, baju besi perang yang memancarkan cahaya hijau, tombak emas, dan belati pendek. Melihat ketiga benda tersebut dari kejauhan, cahaya khusus yang dipancarkannya secara samar-samar membuat semua orang dapat melihat sekilas bahwa benda-benda tersebut luar biasa. Yang bisa memancarkan cahaya setidaknya adalah harta karun tingkat tinggi, dan kemungkinan besar itu adalah senjata suci. Kurung siku buka. Ups, Hua Liu segera bereaksi. Tubuhnya menghilang ke udara, dan dia menggunakan sembunyi-sembunyi untuk mengambil 3 harta karun. Pada saat yang sama,
beberapa ahli puncak tingkat kaisar dari keluarga Hua menghilang pada saat yang sama dan mulai menyelinap pergi. Dan pembangkit tenaga listrik puncak dari kota naga juga dengan cepat tersapu. Semuanya kembali. Ye Qiang melepaskan semangat juangnya dan hendak melompat menuju harta karun itu, tapi dia melihat sesuatu yang aneh dari sudut matanya dan dengan cepat menghentikan dirinya sambil meneriaki orang-orang kuat dari keluarga Hua dan Long Cheng. Anggota tim di belakangnya juga menghentikan sosok mereka pada saat yang sama, tapi melihat sekeliling dengan kebingungan. Boom, boom, boom. Pada saat ini, suara menusuk yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba terdengar dari arah lain di ruang terbuka, dan pada saat yang sama, beberapa lampu putih menyala di dua arah, seolah-olah mereka sedang menyerang Qi Jin, dan target dari Qi Jin ini semuanya menuju harta karun di tengah lapangan. Dahi, orang kuat dari kota naga dengan cepat mengerem, berhenti, dan mulai mundur. Namun, Hua Liu dan beberapa orang kuat dari keluarga Hua tidak berhenti, tetapi menyelinap lebih cepat. Harta karun ini milik kota Tuhan. Siapapun yang berani mencurinya akan dibasmi tanpa ampun. Raungan besar Tu Hei terdengar saat dia dan lebih dari selusin orang bergegas ke arahnya dari kiri. Rumah Dewa Ibel 15 kami menemukan ini lebih dulu. Jangan ambil, jika tidak jangan salahkan kami karena mengambil tindakan. Orang-orang dari rumah Dewa Ibel 15 juga muncul di sebelah kanan pada saat yang sama. Pemimpin kelompok itu memiliki rambut di wajahnya dan sepasang mata bersinar hijau. Klan Ibel 15 juga meraung. Monster, kamu sangat tidak tahu malu. Kami orang barbar melihatnya pertama kali. Anak-anak, serang. Pemimpin orang barbar adalah Mangan. Mangan sekali lagi mengenakan baju besi emas hari ini, dan momentumnya sangat arogan. Orang-orang itu bergegas mendekat. Kubilang kalian semua sakit jiwa, kenapa kalian banyak bicara? Kalian semua terlahir sebagai perampok dan pembasmi, bagaimana kalian bisa berpura-pura menjadi pembawa pesan yang murni dan benar? Saudara-saudara sudah mulai bekerja, bisnis besar akan datang. Aku sudah lihat semuanya, siapapun yang mengambil harta itu akan dicincang sampai mati olehku. Pemimpin pulau tersembunyi adalah ras manusia, mengenakan jubah berbunga-bunga dan terlihat sangat keren. Beberapa pasukan tiba di tempat terbuka pada waktu yang sama dan melihat tiga harta karun pada saat yang sama, jadi mereka semua mengambil tindakan pada saat yang bersamaan. Kemungkinan besar ini adalah senjata suci di benua Yanlong jarang ditemukan. Meskipun orang-orang di kota dewa membawa lebih dari selusin barang saat ini, dan orang-orang kuat dari semua sisi juga membawa kurang lebih beberapa barang, barang-barang ini harus diserahkan ketika mereka kembali kali ini. Tetapi ketiga benda saat ini berbeda, orang-orang besar dari semua kekuatan mengatakan bahwa harta karun kali ini, kecuali harta Gunung Luoshen, akan menjadi milik siapapun yang mengambilnya. Oleh karena itu, semua orang kuat menjadi cemburu dan bermata panas, dan mereka mengambil tindakan tanpa ragu-ragu. Hanya saja, ketika orang-orang kuat hendak mendekati tiga harta karun itu, ketiga harta karun itu tiba-tiba menghilang tanpa suara apapun. Sial, ini teknik siluman keluarga Hua. Tu Hei segera bereaksi, mengepalkan tangan kirinya, dan meninju langsung ke udara. Energi tinju hitam keluar dari tubuhnya dan tiba-tiba mengenai bagian depan. Kurung siku buka. Segera setelah Tu Hei mengatakan ini, semua orang bereaksi dan mengayunkan energi mereka ke arah pusat pada saat yang sama. Untuk sesaat, ruang terbuka di tengah dipenuhi dengan energi warna-warni, membuatnya mempesona. Boom, boom, energi yang kuat bertabrakan dan ledakan dahsyat terjadi. Hua Liu dan tiga orang kuat dari keluarga Hua tidak bisa lagi menyembunyikan sosok mereka dan terlihat di mata semua orang. Mereka berempat sangat malu, dengan darah di sudut mulut mereka. Mereka pasti menderita luka dalam. Tidak, ini dia. Hua Liu juga seorang pria kuat yang bisa meregangkan dan menarik kembali. Dia langsung melemparkan tiga harta karun terbungkus kain hitam di tangannya ke udara di depannya. Di sudut kain hitam, ada sebuah tombak emas, ujung senjatanya bersinar, namun Hua Liu mundur dengan cepat. Haha, ini milikku. Tu Hei, yang tercepat, terbang langsung ke udara dan mengulurkan tangan untuk meraihnya. Wosh, wosh. Tepat ketika dia meraih tas kain hitam itu, energi dari segala arah melesat ke arahnya pada saat yang bersamaan. Meskipun Tu Hei membual bahwa dia sangat kuat dan mempraktikkan hukum kebakaran dengan baik, dia tidak berani menerima serangan dari begitu banyak orang pada saat yang bersamaan. Sosoknya berayun dengan cepat dan berpindah ke samping. Harta karun di dalam tas kain hitam terlempar akibat ledakan akibat benturan energi. Haha, aku mengerti. Seorang barbar mengulurkan tangan dan meraih tombak. Tanpa diduga, sebelum dia bisa bahagia, dia ditembak ke dalam sarang lebah oleh energi dari segala arah.
Begitu orang kuat lain dari pulau tersembunyi mengambil baju besi itu, dia juga dipotong-potong. Untuk sesaat, pemandangan menjadi kacau dan berubah menjadi huru-hara. Selama harta itu jatuh pada siapapun itu, orang itu akan dipotong-potong menjadi fokus serangan semua orang. Pemandangannya sangat kacau bahkan salah satu dari 3 harta karun pun hilang. Orang pembawa sial, kamu orang barbar, kenapa kamu membasmi kami monster saja? Prajurit monster, basmi mereka untukku. Basmi adikmu, kamulah yang ingin membasmi kami, paman, kamu anak-anak barbar, basmi mereka untukku. Orang-orang dari pulau tersembunyi, kamu benar-benar berani membasmi orang-orang dari kota ilahi. Apakah kamu ingin dihancurkan di pulau tersembunyi? Bodoh amat John, saudari, kami tidak peduli dengan kota ilahi atau kota guk-guk. Saudara-saudara terus membasmi, siapa yang mendapat harta karun itu? Potong saja untukku. Huru-hara dimulai, dan akhirnya menyebar ke semua orang dari segala arah. Perang berkecamuk beberapa saat, dengan kutukan, raungan, jeritan, dan ledakan. Semakin banyak mayat jatuh ke tanah, dan ada darah, semakin banyak mengalir. Hehe, Xiao Liu, kerja bagus. Tak seorang pun di rumah Dewa Perang bergerak, mereka hanya menyambut Hua Liu dan yang lainnya. Long Fei, orang kuat dari kota naga, memandang Hua Liu dengan mulut penuh darah dan berkata dengan senyuman. Tidak, jika mereka menunggu lebih lama lagi, ketiga barang itu akan menjadi milikku. Hehe, mulut Hua Liu bergerak-gerak, dengan ekspresi sangat bersemangat di wajahnya, dan dia mulai mundur perlahan bersama orang-orang dari rumah Dewa Perang, kembali ke tempat mereka baru saja berbelok. Anda dapat menyaksikan pertempuran, dan Anda juga dapat bertahan dengan baik dan menghindari pengaruh jarak dekat. Keterampilan sembunyi-sembunyi keluarga Hua tidak ada bandingannya di dunia, dan kamu juga pintar. Kamu bisa memancing di perairan yang bermasalah dengan selembar kain hitam. Ye Qiang memandang Hua Liu dan berkata dengan sedikit iri. Kurung siku buka. Orang-orang yang bertempur di luar terlalu gugup dan bingung untuk menyadarinya. Orang-orang di rumah Dewa Perang tahu betul bahwa Hua Liu baru saja melemparkan tombak dan baju besi, tapi diam-diam menyembunyikan belatinya. Tentu saja, Ye Qiang tidak akan memiliki gagasan tentang perampokan, lagi pula, 5 keluarga besar memiliki semangat yang sama, dan inilah yang dibayar Hua Liu dengan nyawanya. Selain itu, jika anggota keluarga Hua ingin melarikan diri, tidak ada yang bisa menangkap mereka. Selain itu, pemimpin tim telah sepakat bahwa jika ada anggota tim yang mendapatkan harta karun tersebut, harta itu akan menjadi miliknya, dan anggota tim lainnya harus membantu melindunginya. Berhenti bicara, ayo kita lihat huru-haranya. Pernahkah kamu memperhatikan, beberapa kelompok orang muncul di saat yang bersamaan? Kenapa aku selalu merasa ada yang memasang jebakan dengan sengaja menyebabkan huru-hara? Kalau tidak, bagaimana bisa itu terjadi? Kebetulan sekali, pemimpin keluarga Yue Rou, tidak terlalu peduli dengan harta karun yang diperoleh Hua Liu. Sebaliknya, dia melihat pertempuran yang semakin sengit di kejauhan dengan sangat kebingungan. Sungguh sangat aneh. Sepertinya kita tidak boleh terlibat, jika tidak, saya tidak tahu berapa banyak dari ratusan dari kita yang akan bertahan kali ini. Feng Xiaoxiao juga tampak serius dan memberikan saran. Ya, mari kita tunggu sampai mereka selesai bertarung sebelum kita pergi ke sana. Mungkin ada lebih baik dan lebih banyak hal di atas sana. Level ini terlalu aneh, menurutku kamu tidak harus terlibat di dalamnya. Ye Qiang juga berkata sambil itu, panas. Ye Jia ingin menyelamatkan Ye Qinghan adalah target utama, dan dia berharap keempat kekuatan lainnya akan mati. Tentu saja, dia sangat berharap orang-orang di Istana Dewa Perang tidak terlibat dalam perkelahian, karena dia masih memiliki Ye Qingyu yang harus dilindungi. Saya setuju. Setuju. Dalam keadaan yang aneh, semua pemimpin mengungkapkan pendapat mereka. Mereka berdiri diam dan memandang medan perang di kejauhan, seolah-olah menonton pertunjukan dengan senang hati. Di medan perang yang akan datang, semua pihak menderita kerugian, tetapi jelas Shen Cheng-lah yang mempertahankan keunggulannya. Para ahli di kota dewa relatif yang terkuat, dan yang paling penting adalah yang lain memiliki perlengkapan yang baik. Semua orang kuat bersenjata lengkap, memiliki banyak senjata spiritual, dan lebih dari 10 senjata suci, bagaimana orang lain bisa membandingkannya. Tapi yang paling menderita kerugian adalah klan Ibel 15. Lagi pula, orang barbar memiliki pertahanan yang kuat dan tinggi serta cocok untuk pertarungan kelompok. Orang-orang di pulau tersembunyi semuanya adalah pembasmi gangster. Mereka pandai dalam pertarungan kelompok. Mereka berspesialisasi dalam gangster. Mereka bisa menembakkan panah dingin, mengetuk getah, bertarung dalam kelompok,
dan memiliki segala macam trik gangster di ujung jari mereka. Perlahan, para prajurit Ibel 15 mulai bertarung dan mundur. Pada akhirnya, dia mundur begitu saja keluar medan perang dan berhenti bertarung. Namun dia menolak untuk pergi, dia hanya memperhatikan di sana dengan penuh semangat, menunggu kesempatan untuk pindah. Tu Hei menebas seorang prajurit dari pulau tersembunyi yang hendak menyerangnya secara diam-diam dengan pedang. Dia bertanya-tanya apakah ini bisa terus seperti ini. Berapa lama huru hara ini akan bertahan? Seperempat orang di kota ilahi sudah mati saat ini. Jika Anda terus bertarung, jika Anda menunda acara penting guru ilahi, Anda akan kehilangan akal. Meskipun harta itu penting, hidup lebih penting, bukan? Dia, pemimpin Tu Hei, saya pasti akan membasminya, pemimpin pulau tersembunyi barbar. Anda dapat mengancam mereka untuk berhenti, tapi saya ingin baju besi itu. Tepat ketika dia khawatir, dia tiba-tiba menerima pesan dari utusan berjubah emas di sebelahnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihatnya dengan heran. Melalui jubahnya, dia melihat mata pembawa pesan itu, satu abu-abu dan satu hitam. Dia mengenal pria ini, namanya Sue Wuhen, karena dia adalah bawahan yang dihargai oleh Tuan Tu Qianjun. Meskipun dia ragu dengan batasan kata-kata Sue Wuhen, karena Sue Wuhen berani mengatakan ini, dia harusnya memiliki kepercayaan diri. Dan tidak apa-apa jika ancaman verbal seperti itu gagal, jadi dia mengangguk, berdiri di udara, dan berteriak. Kalian berdua ceroboh dan sembunyi-sembunyi. Jika kalian berdua tidak mundur bersama yang lain, jangan salahkan saya karena menyerang kalian berdua. Begitu. Tu Hei mengatakan itu, orang-orang barbar dan orang-orang di pulau tersembunyi dengan cepat meningkatkan perlindungan mereka untuk mereka berdua. Meskipun mereka tidak tahu apa yang dimaksud Tu Hei dengan mengatakan ini, bagaimanapun juga, tidak ada preseden untuk membasmi seorang pemimpin dalam jarak dekat seperti ini di masa lalu, kecuali tentu saja pembasmian instan yang tidak masuk akal oleh Ye Qinghan terhadap Ibel 15 kakak di pertempuran terakhir. Dan bahkan jika Tu Hei mengatakannya, tidak pasti apakah dia memiliki kekuatan untuk membasmi Men Gan dan Yin Sa, tapi suku barbar dan Yin Dao masih dengan hati-hati melindungi mereka berdua. Men Gan adalah pemimpin klan muda, terakhir kali dia kehilangan satu jari, dan pemimpin klan Men Sen sangat marah. Pembasmi tersembunyi mengacu pada pemimpin pulau tersembunyi yang mengenakan pakaian bermotif bunga. Pembasmi tersembunyi tentu saja adalah nama panggilan. Meskipun namanya tidak terlalu bagus, pembasmi tersembunyi adalah murid dari tokoh besar di pulau tersembunyi. Jika dia mati, seluruh tim akan selesai. Brengsek, apa menurutmu aku takut? Biar ku beritahu, aku mulai membasmi orang pada usia 6 tahun, memperkosong wanita cantik pada usia 10 tahun, dan menjelajahi pulau tersembunyi selama beberapa dekade. Tidak ada yang namanya rasa takut. Saudaraku, beri aku akan membasmi manusia burung ini. Kurung siku buka. Yin Sa menggelengkan kepalanya, tidak peduli sama sekali dengan ancaman Tu Hei. Namun, ketika dia hendak memanggil seseorang untuk menghancurkan Tu Hei, tiba-tiba dua orang kuat di sampingnya jatuh ke tanah tanpa bisa dijelaskan. Seluruh tubuh mereka hitam dan mengeluarkan darah dari semua lubang mereka. Kematian mereka sangat mengerikan. Hidden Kill, jika kamu tidak percaya, kamulah yang akan mati di detik berikutnya. Gangan, jika kamu tidak percaya, dua dari mereka akan mati juga. Suara suram samar-samar datang dari tengah dari utusan kota ilahi, menakuti semua orang. Dua jeritan terdengar lagi saat ini, membuat semua orang semakin ketakutan, dan mereka berhenti berkelahi satu demi satu. Mangan melihat langsung ke depannya dan tiba-tiba jatuh ke tanah. Keadaan kematiannya persis sama dengan orang-orang di sekitarnya. Dia tidak bisa menahan wajahnya berubah ketakutan, dan dia dengan cepat mundur seolah-olah dia telah melihat hantu. Basmi secara diam-diam, kamu sangat ceroboh. Jika kamu tidak menyuruh orang-orangmu mundur, kalian berdua yang akan mati lain kali. Tu Hei melihatnya, wajahnya berubah beberapa kali, dan dia menatap Sue Wuhen dalam-dalam, tapi tertawa dan berkata dengan arogan. Yin Sa tidak lagi gila kali ini, dan wajahnya menjadi pucat. Dia tidak merasakan gelombang serangan apapun sekarang, dan orang-orang di kota dewa secara tak terduga membasmi dua ahli tingkat kaisar puncak di sisinya tanpa menyadarinya. Dia tahu betul bahwa kekuatan dua orang yang meninggal itu tidak lebih buruk darinya. Ekspresinya berubah, dan dia melambaikan tangannya, mengutuk dan membuat orang-orang pulau tersembunyi mundur. Gan yang ceroboh tidak berani lagi, dia awalnya takut mati, kalau tidak, dia tidak akan menyerah kepada Ye Qinghan di pertempuran terakhir. Saat ini, dia menemukan seseorang seperti Ye Qinghan yang dapat dengan mudah membasminya secara instan,
Tentu saja, dia segera mundur dengan gerakan yang sangat bersih. Haha, apakah kamu patuh sekarang? Yah, sayang sekali belatinya hilang. Tu Hei dengan senang hati mengambil pistol panjang dan baju besi cian yang diserahkan oleh bawahannya. Setelah sedikit tes, dia menemukan bahwa keduanya adalah benda suci. Dia sedang dalam suasana hati yang baik, dan pada saat yang sama, dia melemparkan baju besi itu ke arah Sue Wuhen di antara utusan berjubah emas dengan rasa kasihan. Di saat yang sama, saya menjadi sedikit bingung, ada juga belati yang tiba-tiba menghilang setelah huru hara dimulai. Namun, dia tidak terlalu memikirkannya. Lagi pula, belati itu terlalu kecil. Adegan tadi sangat kacau. Diperkirakan orang kuat tak dikenal itu meletakkannya di pelukannya dan tidak ada yang mengetahuinya. Sue Wuhen tidak sopan dan langsung mengenakan baju besi di tubuhnya, membuat jubah emasnya terlihat agak mencolok. Tapi dia tidak peduli, ini adalah senjata suci. Setelah memakainya, dia mengabaikan semua serangan dari orang-orang kuat di kerajaan. Dan dia memiliki 12 bak, setelah percobaan tadi, dia dapat dengan mudah membasmi semua orang di sini. Sekarang dia yang terkuat di game, dengan pertahanan terkuat dan serangan tak terkalahkan. Namun, setelah bertahun-tahun berkembang di kota dewa, dia dengan bijak memilih untuk tidak menonjolkan diri, dia tetap tidak melepas topi emas di kepalanya, tetapi berdiri diam di antara pembawa pesan berjubah emas tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tidak ada manfaat atau keharusan, dan tentunya dia tidak akan membeberkan identitasnya secara bodoh. Dia hanya melihat tim Dewa Perang di sudut jauh dengan rasa kasihan. Jika orang-orang dari Dewa Perang baru saja bergabung dalam pertempuran, dia akan diam-diam membasmi semua orang dari keluarga Ye dan keluarga Yue, lalu terus membasmi sampai Dewa Perang, sampai tidak ada seorang pun di rumah. Tentu saja, saat ini, dia tidak akan membasmi dengan bodohnya, lagi pula, memiliki armor senjata suci bukan berarti tidak terkalahkan. Yang lain menyerang secara berkelompok, dan dia terluka parah bahkan jika dia tidak mati. Haha, semuanya, tolong bubar dan cari jalan keluar dari tingkat ke-9. Semoga kalian semua beruntung. Tu Hei melambaikan emasnya tombak, merasa sangat kuat dan dalam suasana hati yang baik. Pada saat yang sama, dia juga memiliki kesan yang sangat menyukai Sue Wuhen. Anak ini sangat kuat dan dia juga tahu bagaimana harus bersikap, dan itu sangat bagus. Hei, membosankan, membosankan. Ini akhir pertunjukan. Aku belum cukup bersenang-senang. Pertarungan sedang berlangsung di sini, tapi Lucy sangat senang menontonnya di aula level 12, namun saat Tu Hei dan Sue Wuhen mengambil tindakan, Yinsa dan Mengan ketakutan, sehingga mereka berhenti berkelahi dan berpencar, membuat Lucy sangat marah. Pergi ke Gunung Luoshen setiap 10 tahun sekali adalah hiburan terbaik Lucy. Lagi pula, dia sudah berada di tempat hantu ini selama ribuan tahun, jika dia tidak bersenang-senang, dia pasti akan menjadi gila. Tepat ketika dia hendak kembali ke sini setelah menjatuhkan semua orang lagi, dan menyebarkan beberapa harta lagi untuk membiarkan mereka melanjutkan perkelahian, dia tiba-tiba merasakan ada aliran turbulen di ruang itu, pergerakan di paviliun Xiaoyao. Kurung siku buka. Xiao Hanzi, apakah kamu akan memperbaikinya secepat ini? Hei, tidak ada waktu untuk bermain. Baiklah, ayo kita mainkan yang besar terakhir kali. Lu melihat orang-orang yang berjalan melalui ngarai di layar, dia memberikan senyuman sinis, dan pada saat yang sama, tangannya terus bergerak, dan pedang udara yang tak terhitung jumlahnya terus muncul, dan dia mulai mengendalikan mekanisme Gunung Luoshen. Setelah beberapa saat, dengan pukulan terakhirnya, seluruh Gunung Luoshen berguncang. Pada saat yang sama, kabut putih di Gunung Luoshen menjadi sedikit lebih tebal. Tetapi semua orang di ngarai tingkat 9 merasa bahwa tanah berguncang untuk sementara waktu, dan kemudian tubuh mereka tiba-tiba menjadi tidak bisa bergerak. Mereka semua menjadi pucat karena ketakutan. Hei, Gunung Luoshen tidak akan ada lagi. Kembalilah padaku, dan biarkan aku merampok hartamu lagi untuk yang terakhir kalinya, basmi aku dengan baik, basmi aku dengan keras, siapapun yang membasmi lebih banyak akan mendapatkan lebih banyak. Nah, setelah ribuan tahun, aku akhirnya meninggalkan tempat hantu ini. Lucy Chang tertawa, dengan ekspresi lega di wajahnya, dan menghilang dalam sekejap. Apa yang terjadi? Situasi aneh di Gunung Luoshen jelas membuat khawatir Ye Tianlong di luar Gunung Luoshen. Orang-orang tua yang duduk di luar keluar dari kamp satu demi satu, menatap Gunung Luoshen yang terus-menerus bergetar dan mengeluarkan suara gemuruh, ekspresi mereka berubah drastis. Xiao Hanzi, Ye Qingyu, Ye Qiang, jangan biarkan apapun terjadi padamu. Mengapa Xiao Qingcheng dan yang lainnya belum keluar dari jalan surgawi? 270.